Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Untung Suseno, NPM 2021030161, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, kelas G semester 3, mata kuliah Ekonomi Syariah, ingin mempresentasikan pada buku Bunga Rampai Ekonomi Islam bab 2, yaitu Sejarah Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam. Baiklah, saya akan memulainya dari awalan, yaitu A. Pemikiran ekonomi di masa Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai seorang Rasul. Rasulullah SAW diberi amanat untuk mengemban dakwah Islam dalam rangka mengatur pelaksanaan kehidupan umat manusia sehingga umat manusia hidup dalam keharmonisan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah SAW menerapkan sejumlah kebijakan yang dipandu oleh Al-Quran menyangkut berbagai hal, terutama tentang muamalah ataupun ekonomi. Di antara masalah-masalah perekonomian banyak terjadi masalah keperluan dalam rangka menyelenggarakan kehidupan. Dengan ekonomi, penyelenggaraan tujuan hidup dapat tercapai, sehingga diatur dalam Islam, yaitu ekonomi syariah. Dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah muamalah, di samping berpedoman pada Al-Quran, terkadang Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Sebagai contoh, ketika Rasulullah hendak memutuskan syariat memanggil umat Islam untuk sholat fardu berjamaah. Dalam mengatur masalah perilaku produksi masyarakat, Rasulullah SAW mengajarkan beberapa transaksi yang halal dan adil, seperti aturan jual beli, transaksi musyarakah, mudharabah, musaqah, mujaro'ah, mukhabarah, ji'alah, hiwalah, ariyah, dan sebagainya. Transaksi-transaksi ini berada dalam hukum muamalah yang bertujuan menjaga keadilan dan keharmonisan yang pada akhirnya menciptakan kemuliaan dalam pencarian rezeki. Dalam mengatur perilaku konsumsi terhadap hasil perekonomian masyarakat, Rasulullah SAW mengajarkan zakat, infak, dan sedekah kepada umat Islam. Adapun dari zakat yang termasuk dalam rukun Islam, kegunaan ibadah zakat ini sungguh penting dan banyak, baik terhadap perilaku konsumsi orang yang kaya maupun kesejahteraan orang miskin. Yang pertama yaitu menolong orang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah. 2. Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. 3. Sebagai ucapan rasa syukur atas rizki dan nikmat yang diberikan oleh Allah. 4. Mencegah kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul dari orang miskin yang lemah iman dan lemah pemahaman agamanya. Yang 5. Mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai antar umat Islam. Pada masa ini juga ada pada masa Khulafaur Rasyidin atau masa para sahabat. Yang pertama pada masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang dimana sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar adalah seorang pedagang kain. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang wirausaha yang mandiri selain orang yang bertakwa. Ketika Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu akan meninggal dunia, beliau berwasiat kepada Aisyah radhiyallahu
agar mengembalikan seluruh uang tunjangan yang telah dikeluarkan dari Baitul Mal untuk keperluan keluarganya selama menjadi khalifah. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan apapun, baik dirham maupun dinar. Beliau hanya meninggalkan seekor unta betina untuk diambil susunya, sebuah mangkok, dan seorang pelayan. Dari kisah ini, Abu Bakar mengajarkan kepada kita bagaimana seorang pemimpin sangat amanah terhadap umatnya. Beliau tidak sedikit pun mengambil harta atau benda dari Baitul Mal. Meskipun 2,5 atau 3/4 dirham boleh menjadi haknya, hal ini menandakan manajemen takwa telah tertanam pada beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu meninggal pada 13 Hijriah atau 13 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun, dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan, dan 11 hari. Jenazah Abu Bakar dikubur di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ada pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu 40 sebelum Masehi dan 23 Hijriah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat yang namanya telah menjadi suatu kebanggaan bagi kaum muslimin hingga hari ini. Namun itu meningkatkan gairah keimanan dan menggetarkan hati baik muslim dan non-muslim selama 1500 tahun, bahkan hingga kini. Sebelum memeluk Islam, Umar sering mengganggu, memusuhi maupun menyakiti orang-orang Islam. Bahkan ia pernah berniat membunuh Rasulullah SAW sebelum Allah membolak-balikan hatinya untuk condong kepada umat Islam. Umar diangkat menjadi khalifah oleh khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior dan mendapat persetujuan, Umar radhiyallahu ta'ala anhu melaksanakan tugas dalam masa kekhalifahannya. Telah menampakkan politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecemerlangan perencanaan, serta meletakkan berbagai sistem perekonomian dan manajemen yang penting. Pada masa kekhalifahannya, daerah lokasi kekuasaan serta dakwah bertambah luas, dari semenanjung Jazirah Arab, Syria, Mesir, hingga Persia. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ada 2 kekuasaan imperium, yaitu Imperium Barat di Romania dan Imperium Timur di Persia atau Iran. Maka pada zaman Umar, penguasa 2 imperium tersebut mulai takluk di tangan umat Islam. Pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hukum perdagangan yang bersifat operasional mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat sesuai dengan syariat Islam. Pada dasarnya, hukum-hukum yang bersifat prinsip pada zaman Rasulullah SAW telah sempurna, atau transaksi al-musyarakah, al-mudharabah, dan sebagainya. Khalifah Umar mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang. Demikian juga pada saat yang sama dibangun pasar-pasar agar tercipta suasana jual beli yang sehat atau persaingan yang adil. Umar bin Khattab tegas dalam masalah zakat. Orang yang tidak mau membayar zakat atau berkurang ketika pembayarannya akan diperangi. Terhadap pengaturan jizyah, Khalifah Umar juga bersifat tegas. Sebagai kisah surat yang diriwayatkan dari Ziyad bin Ju'us Ad-Jubaidi dari Ibnu Jarir tentang pengaturan para tawanan di Mesir. Beliau menulis surat kepada amir pasukan, yaitu Amr bin Ash, bahwa para tawanan dibebaskan untuk memilih masuk Islam atau tetap memeluk agama mereka. Apabila masuk Islam akan dapat hak seperti kaum muslimin lainnya, tetapi apabila memeluk agama mereka atau agama lain, mereka bisa bebas hidup berdampingan dengan kaum muslimin, tetapi harus membayar jizyah.
Dalam masalah kesejahteraan rakyatnya, Khalifah Umar biasa berkeliling kampung untuk mencari umat Islam yang membutuhkan pertolongan. Bahkan pada suatu hari, Umar radhiyallahu ta'ala anhu belusukan di pinggir-pinggir kampung perbatasan-perbatasan. Dia menemukan seorang ibu yang memasak batu untuk menenangkan anaknya bahwa dirinya sedang memasak gandum. Kemudian Umar tersentuh, kembali ke rumahnya, mengambil beberapa gandum dan diberikan kepada ibu tersebut. Kemudian ibu tersebut disuruh menghadap khalifah, di mana ibu tersebut tidak tahu bahwa yang memberikannya pada waktu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan pernah diceritakan juga bahwa ada seorang Yahudi di mana dia sudah tua, diberikan kebebasan untuk membayar baitul mal dan bahkan dibebaskan dari pajak dan juga diberikan beberapa zakat dari umat Islam. Sebelum Umar radhiyallahu ta'ala anhu wafat, beliau telah membentuk dewan atau majelis syura untuk memutuskan pengganti khalifah setelah beliau. Majelis tersebut beranggotakan 6 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Taihah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Ini menandakan bahwa pada sistem pemilihan khalifah, beliau tidak ditaktor atau mewariskan kepada keturunannya. Yang ketiga ada masa Khulafa Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dipilih sebagai khalifah oleh ahli atau majelis syura yang beranggotakan 6 orang sebagaimana yang dibentuk di atas tadi oleh Umar bin Khattab. Setelah diangkat menjadi khalifah, maka para sahabat berbaiat kepada beliau untuk menaati segala keputusan yang tidak menyalahi aturan Allah dan aturan hadis-hadis Rasulullah SAW. Pada masa kekhalifahannya, dari segi perekonomian muamalah, beliau tidak banyak merumuskan kebanyakan operasional. Beliau lebih banyak melanjutkan kebijakan Khalifah Umar tentang pengelolaan Baitul Mal sebagai lembaga keperluan dakwah Islamiyah. Namun demikian, beliau juga membangun prasarana produksi masyarakat seperti menggali aliran sungai, membangun jalan, serta menanam pohon dan buah-buahan. Demikian juga keamanan perdagangan diberikan dengan cara membentuk penjaga atau kepolisian pasar atau pengawas pasar. Utsman bin Affan membentuk jamaah dakwah yang bergerak menyeberangi laut bahkan samudra atau angkatan laut, sehingga daerah lokasi dakwah Islam bertambah luas, tidak hanya di sekitar Jazirah Arab, Mesir, Syria, tapi juga menembus Afrika Utara seperti Tunisia, Libya hingga Maroko, ke arah utara sekitar Laut Tengah, Mediterania sampai Eropa Selatan yaitu Siprus. Setelah Utsman bin Affan wafat, beliau digantikan oleh menantu dari Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah ketika terjadi konflik pertentangan kekuasaan antar kelompok. Pertentangan kelompok tersebut antara kelompok yang mendukung Ali dan kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan dan kaum Khawarij atau kelompok yang semula membela Ali kemudian berkhianat. Ali radhiyallahu ta'ala anhu ditakdirkan menjalankan kemudi pemerintah di saat kritis konflik tersebut. Namun demikian, beliau sangat paham dan menyikapi keadaan tersebut. Ali radhiyallahu ta'ala anhu menikah dengan putri Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Hasan
dan Husain dalam kehidupan berumah tangga. Khalifah Ali hidup sangat sederhana, meskipun beliau hidup dalam kekurangan tetapi tidak mau menerima harta atau bantuan dari Baitul Mal. Meski termasuk Ahlul Bait atau keluarga Nabi, beliau selalu bekerja mandiri, tidak meminta fasilitas dari Rasulullah SAW. Meskipun dalam menjalankan roda pemerintahan banyak terjadi konflik pada masa kekuasaan Ali, beliau juga memikirkan peraturan-peraturan untuk menyempurnakan peraturan pada masa khalifah sebelumnya. Peraturan yang telah beliau sumbangkan untuk pelaksanaan roda kekhalifahan adalah tentang administrasi pemerintahan. Bukti dalam hal ini yaitu dalam suratnya yang ditujukan kepada Malik bin Harits, di mana surat itu mendeskripsikan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab penguasa menyusun prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kendali, pejabat tinggi dan staf, peraturan hakim dan jaksa. Setelah pemerintahan para Khulafaur Rasyidin atau sahabat terdekat Rasulullah SAW, ada pemikiran ekonomi pada pasca Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada Zaid bin Ali yang berkuasa 699 sampai dengan 738 Masehi. Dulu Imam Ali adalah salah satu ahli fikih yang terkenal di Madinah. Beberapa pandangan dan pengetahuannya tentang isu-isu ekonomi dipaparkan oleh Abi Zahra. Zaid bin Ali membolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Prinsipnya, jenis transaksi barang atau jasa yang halal jika didasarkan atas suka sama suka diperbolehkan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 28, dalam kegiatan perniagaan yang didasarkan pada penjualan dengan kredit, perlu diperhatikan bahwa para pedagang mendapatkan untung darinya dan pendapatan seperti itu adalah bagian dari perniagaan dan bukanlah termasuk riba. Yang kedua ada Imam Malik bin Anas. Beliau berkuasa 711 sampai dengan 795 Masehi. Nama lengkapnya adalah Malik ibnu Anas ibnu Abi Amir al-Asbahi atau terkenal dengan Imam Malik. Beliau lahir di Himnar dari suku Ohtani. Kakek bapaknya Abu Amir diperkirakan merupakan seorang sahabat Nabi SAW. Beliau seorang ulama yang sangat fasih pemahamannya, kuat ingatannya, takwa serta teguh hatinya. Pada usia 17 tahun, beliau sudah bisa mengajar dan memberikan fatwa. Murid-murid beliau banyak yang menjadi ulama besar atau fuqaha, ahli fikih, bahkan imam mujtahid seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Karya beliau yang terkenal adalah Al-Muwatta yang merupakan kitab fikih lengkap. Dalam kitab itu pula terdapat pembahasan masalah transaksi bisnis Islam atau muamalah. 3. Ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah atau Abu Hanifah Al-Nu'man ibnu Sabit bin Zauti atau terkenal dengan Imam Hanafi. Beliau adalah ahli hukum agama Islam yang dilahirkan di Kufah pada 699 Masehi. Semasa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ia seorang azam atau non-Arab keturunan Persia. Abu Hanifah adalah seorang imam mujtahid, salah satu empat mazhab. Dia juga termasuk murid dari Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki yang terkenal ahli fikih tadi. Abu Hanifah adalah seorang imam mujtahid, salah satu empat mazhab yang ahli fikih terkenal di zamannya. Salah satu kebijakan dari beliau adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi.
Hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungan dengan jual beli. Yang keempat ada Imam Abu Yusuf tahun 731 sampai dengan 798 Masehi. Imam Abu Yusuf dikenal sebagai Qadi atau Hakim. Bahkan Qadi Al-Qudah, Hakim Agung, adalah sebuah jabatan tertinggi dalam peradilan. Di antara kitab-kitab Abu Yusuf, kitab yang paling terkenal adalah kitab Al-Qarad. Kitab Al-Qarad mencakup berbagai bidang, antara lain bidang pemerintahan, bidang keuangan, bidang pertanahan, bidang perpajakan, dan bidang peradilan. Kelima ada Imam Al-Mawardi tahun 972 sampai dengan 1058 Masehi. Beliau adalah seorang ulama ahli fikih yang banyak menulis kitab, di antaranya Al-Ahkamus Sutaniyah dan Adab Ad-Din wal Dunya. Kitab Al-Ahkamus Sutaniyah banyak membahas masalah kewajiban pemerintahan, penerimaan dan pengeluaran negara, tanah negara dan rakyat, kewajiban negara dalam mengawasi pasar, dan lain-lain. Kitab Adab Al-Din wad Dunya banyak membahas tentang perilaku ekonomi muslim secara individu atau adab muamalah pribadi, antara lain bagaimana individu mencari rezeki dalam pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Di samping itu juga kitab tersebut membahas perilaku individu yang tercela seperti tamak terhadap dunia, nafsu untuk menguasai, dan lain sebagainya. Keenam ada Imam Al-Ghazali tahun 1058 sampai dengan 1111 Masehi. Al-Ghazali selain dikenal sebagai ulama sufi, juga banyak memikirkan fikih berbagai bidang, termasuk di antara fikih muamalah. Abu Hamid Al-Ghazali yang terkenal di barat sebagai Al-Ghazal merupakan salah satu pemikir besar Islam. Kitabnya terkenal adalah Ihya Ulumuddin, berisikan berbagai macam keutamaan mempelajari ilmu agama, baik fikih, muamalah, muasyarah, sampai adab. Imam Ghazali juga menyinggung masalah timbangan, pengawasan, harga, intervensi pasar, penentuan pajak dalam kondisi darurat, dan sebagainya. Dalam beberapa bagian pemikirannya juga menyentuh mengenai bagaimana bekerja mekanisme pasar melalui kekuatan pemerintahan. Ketujuh ada Ibnu Taimiyah pada tahun 1263 sampai dengan 1328 Masehi. Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar yang sangat gigih memperjuangkan mazhab salafus soleh. Gerakan beliau terkenal memberantas segala penyakit rohani umat Islam yang terkena kesyirikan, bid'ah, dan khurafat. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah sangat erat dengan nilai-nilai etika bisnis yang dilandasi oleh Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Keenam ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun bernama asli Abu Zaid Abdurrahman bin Khalid Al-Hadrami atau yang lebih dikenal Ibnu Khaldun. Beliau dilahirkan di Tunisia pada Ramadan tahun 732 Masehi. Hijriah maksudnya. Ibnu Khaldun memfokuskan perhatian pada pasang surutnya suatu dinasti dan siklus kemiskinan dan kemakmuran. Penjelasan Ibnu Khaldun tentang mengapa suatu negara dapat makmur sedang yang lain tidak, jelas lebih awal mendahului pemikiran Adam Smith. Di dalam pemikiran ekonomi yang lain, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di suatu negara, tetapi ditentukan oleh tingkat produksi negara tersebut dan neraca pembayaran yang positif. D. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Para ahli ekonomika Islam kontemporer berupaya membahas ekonomi secara modern, di mana mereka menggunakan metode-metode ilmiah antara lain lebih rasional, empirik, dan aplikatif, sehingga kajiannya lebih banyak dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer atau masalah-masalah pada ekonomi saat ini. Para ahli ekonomi Islam kontemporer banyak menganalisis teori-teori ekonomi konvensional yang banyak diterapkan
di beberapa ataupun di banyak negara di wilayah Eropa yang ternyata banyak memiliki kelemahan. Sedangkan Zarga membahas dengan membagi topik-topik kajian menjadi 3 kelompok tema, yaitu perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, kritik terhadap sistem ekonomi konvensional, pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri. Demikian juga pembahasan ekonomi Islam kontemporer atau Islam kontemporer showing dengan bangkitnya kaum muslimin dalam melakukan pembenahan sistem kehidupan termasuk sistem ekonominya yang lebih syar'i ataupun muamalah. Berbagai studi dan kajian dari para ekonom muslim menghasilkan beberapa pemikiran. Yang pertama ada kecenderungan studi ekonomi mikro, dan yang kedua kecenderungan studi ekonomi makro, kecenderungan studi ekonomi sejarah, dan kecenderungan studi metodologis jurusan ekonomi Islam. Yang perjuangan ekonomi Islam. Sejak awal 1970-an, gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Sungguh pun begitu, sebelum krisis minyak memang telah muncul wacana untuk mencari sistem perbankan alternatif menggantikan sistem perbankan konvensional yang berdasarkan sistem bunga. Dengan penghimpunan dana atau modal, para pemikir ekonomi Islam melirik kepada potensi zakat, infak, dan sedekah. Di samping itu timbul pemikiran yang lebih berorientasi pada aksi daripada teori. Maka pada saat itu di Mesir, atas prakarsa Dr. Ahmad Nazar, dibentuk sebuah lembaga keuangan perdesaan yang bernama Bank Mid-Khamar pada awal tahun 1960-an. Proyek rintisan itu ternyata sangat sukses, baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat berupa tabungan, uang titipan, dan zakat, sedekah maupun infak. Bank Mid-Khamar merupakan sebuah inisiatif masyarakat dari ide seorang cendekiawan Islam yang melaksanakan syariat Islam dengan baik. Perkembangan bank Islam di dunia Islam ternyata melibatkan pemerintah negara-negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas ataupun yang ada penduduk muslim. Paling tidak elit dunia usaha yang dekat dengan pemerintah. Pada tahun 1978, misalnya di Mesir dibentuk Faisal Islamic Bank, sebuah bank umum komersial dengan aset sebesar 2 miliar dolar US dollar, 2 miliar dolar Amerika Serikat, dan juga sebuah bank pembangunan Islamic International Bank for Investment and Development dalam pembentukan bank Islam tersebut. Sekarang kita bahas yang ada di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia maupun di dunia Islam terdapat dua aliran pemikiran sehubungan dengan sistem keuangan dan perbankan. Aliran pertama berpendapat bahwa bunga bank itu tidak tergolong riba, karena yang disebut riba adalah pembungaan uang oleh mindering yang bunganya sangat tinggi sehingga disebut lintah darat. Namun kelompok fundamentalis di bidang ekonomi memperjuangkan berlakunya syariat di bidang perbankan. Mereka itu sebenarnya sama saja dengan rekan-rekan mereka yang berjuang menegakkan syariat Islam. Tentu saja pola perjuangan seperti ini bersifat jangka panjang. Di tingkat internasional, gagasan perbankan dan ekonomi Islam telah ditulis oleh tokoh-tokoh semacam Abul A'la Al-Maududi, Nejatullah Siddiqi, Anwar Iqbal Aurashi, Amanan, Muhammad Baqir Asyadar. Pada tahun 1971 dilakukan suatu seminar besar-besaran di Amerika Serikat diselenggarakan oleh Association of American Muslim Social Scientists. Namun perlu dicatat bahwa apa yang disebut ekonomi syariah itu tidak identik dengan syariat itu sendiri, yaitu dalam pengertian Muhammad Said Al-Asmawi, seorang ahli hukum Islam dari Mesir.
Menurutnya syariat adalah wahyu Tuhan itu sendiri dan sunnah Rasul yang pengertiannya sama dengan thoriq, sabil, dan manjah, yaitu jalan atau bahasa Inggrisnya way. Syariat dalam arti itu sama dengan setelah berbentuk interpretasi, maka ia telah menjadi ilmu yang kebenarannya relatif dan karena itu beragam. Dengan demikian, ekonomi syariah walaupun dapat dikembangkan oleh masyarakat sendiri, tapi tetap membutuhkan legislasi, yaitu berarti formalisasi syariat Islam menjadi hukum positif. Dengan demikian, diperlukan juga perjuangan politik untuk menekan syariat Islam di bidang ekonomi. Karena itu, maka baik Islam politik maupun Islam kultural diperlukan di dalam ekonomi masyarakat Islam saat ini. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri. Ihdinas syiratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.